Baik, terima kasih Kak. Winda izin bertanya Kak, terkait yang ini di makalah kesimpulan halaman 14. Di situ kan disebutkan kalau tafsir Sufi itu sumbernya biroi ya. Nah, pertanyaan Winda, jadi tafsir Sufi itu sumbernya biroi atau isyari atau jangan-jangan ada patokan nggak sih Kak yang menyebabkan tafsir Sufi itu bersumber biroi sama isyari gitu. Nah, patokannya tuh apa? Lebih kemana gitu Kak? Terus abis itu perbedaan yang mencoloknya gitu, perbedaan yang mencolok eh, antara tafsir sufi yang sumbernya itu birohi sama yang sumbernya itu bil isyari itu apa gitu perbedaan mencoloknya. Terus habis itu Winda izin bertanya lagi, kan di sini disebutkan ya disajikan menggunakan metode tahlili. Nah, pertanyaan Winda, pastikah setiap tafsir tafsir mazhab sufi itu sumbernya apa namanya metodenya tuh tahlili semua atau gimana? Soalnya di sini tuh disebutin tahlili gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Winda. Assalamualaikum Kak moderator. Waalaikumsalam. Ya, Kak Yuli, silahkan. Saya izin menjawab terkait pertanyaan Kak Winda yang nomor 2 ya. Ya, baik, silakan. Jadi kalau untuk di PPT ini kan, mohon maaf. Jadi kesannya di sini semua karya tafsir Sufi itu menggunakan metode tahlil ya. Akan tetapi sebenarnya itu tergantung mufasirnya sendiri Kak, mau menggunakan metode tahlili, baik itu tahlili atau ijmali ataupun tematik ya. Jadi menurut saya itu kembali lagi kepada mufasirnya, tidak hanya semua tafsir sufi itu tidak semuanya menggunakan metode tahlili gitu, Kak Winda. Terima kasih Kak Yuli. Silahkan kepada teman-teman barangkali ada yang mau bertanya lagi. Iya, Assalamualaikum Pak Kutsia. Ini izin bertanya Kak. Yang ini loh, kan itu kan pencetusnya itu Al-Imam Kusyairi. Nah, berarti ini tuh yang pertama kali mencetuskan adanya penafsiran sufi. Kayak gitu benar atau tidak? Terus yang kedua, terus di selanjutnya itu kan ada tokoh ya. Nah, tokohnya ini Sahal At-Tustari. Nah, ini tuh yang maksudnya gimana gitu Kak? Beliau itu apa ya? Yang membuat kitab tafsir yang sama kayak awal gitu Kak. Mohon maaf Kak Yuli, pertanyaan kedua boleh diulang nggak? Di saya sempat Iya, putus-putus. ini kan ada tokohnya Kak, ada tokohnya. Tadi kan pencetus sufi itu kan yang pertama tadi tuh ya. Terus ini kan ada tokohnya lagi. Nah, tokohnya lagi tuh ini tuh maksudnya dia apa ya? Yang mengarang kitab tafsir yang bercorak sufi juga gitu sama kayak yang di atas gitu. Maksudnya tokoh selanjutnya setelah siapa tadi? Setelah Imam Kusyairi. setelah Imam Al-Kusyairi gitu Kak. Ya, baik. Maksudnya, mohon maaf Kak Yun. Gimana tadi pertanyaan Kak Yun yang kedua? Maksudnya Kak Kudus ya? Ya, untuk tokoh yang selanjutnya itu yang mengarang kitab apa sih? Tafsir Sufi. Apa tadi itu? Iya, ini kan gini kan pencetus adanya tafsir sufi kan tadi Imam Al-Kusyairi, otomatis dia juga bikin dong ya kan yang apa sih? Karena kan di sini juga sosok mufasir, berarti kan beliau ini bikin kitab tafsir yang bercorak sufi gitu kan. Nah, yang kedua ini tokoh yang selanjutnya itu juga sama gitu Kak kayak beliau, cuman beliau kayak gitu, hanya saja beliau bukan terusnya gitu Kak. Bener gak? Gimana sih? Aku juga bingung.
aku kurang paham ya. Coba Kak Yun open dulu deh, suaranya agak putus-putus. Oh iya. Eh, halo Kak, masih putus-putus gak? Iya, Udah nggak enggak? jelas. Intinya gini aja dah, yang apa sih namanya? Yang tokoh pertama, yang Imam Al-Qushairi sama Sahal At-Tustari, beliau itu tokoh yang yang mengarang kitab tafsir dengan corak sufi, begitu bukan Kak? Terus tapi kalau misalnya yang aku syairi ini dia beliau itu yang pencetus pertamanya gitu. Dan yang Sahal At-Tustari ini dia pengikutnya, maksudnya setelah Imam Oh iya Qushairi paham. gitu Kak. Iya Kak Yun. Terima kasih Kak. Baik, kakak pemakalah ada yang mau menjawab terlebih dahulu sambil nunggu pertanyaan yang selanjutnya. Iya, Kak Yuli. Kak, saya izin menjawab pertanyaan Kak Yunita yang kedua ya. Ya, silakan Kak Yuli. Jadi sepemahaman saya yang ada di makalah ini berdasarkan sumber-sumber yang saya. Jadi Al-Qushairi ini iya benar pencetusnya, otomatis namanya pencetus itu hidup lebih dulu sebelum tadi Sahal At-Tustari, karena Sahal At-Tustari ini bukanlah pencetusnya gitu. Adapun enggak hidup lebih dulu atau urusan dia hidup lebih dulu atau enggaknya gitu. Tapi mungkin bisa saja mereka usianya sama atau sepantaran atau mungkin bisa lebih tua gitu. Tapi yang mencetuskan tafsir sufi ini adalah Imam Al-Qushairi gitu. Nah, kenapa kita di sini membahasnya Sahal Al-Tustari gitu, karena dia mempunyai kitab yang sangat terkenal gitu di mazhab tafsir sufi, yaitu tadi Al-Quran Al-Azim, meskipun dia tidak membahas secara keseluruhan surah dan ayat yang ada dalam Al-Quran gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa Imam Al-Tustari ini sebagai bisa dikatakan adalah sebagai pengikutnya Imam Al-Qushairi. Karena sebelum Imam Al-Qushairi ini memperkenalkan tafsir sufi, sebelumnya itu hanya dikenal sebagai pola hidup aja gitu, Kak. Tasawuf itu sebagai pola hidup sederhana gitu yang dilakukan oleh para sufisme gitu. Tidak dikaitkan dengan tafsir Al-Qur'an gitu. Gitu Kak Yunita. Oke, baik. Terima kasih Kakak pemakalah. Kakak Winda izin menambahkan boleh? Iya, Iya, silakan Winda. silakan Kak Winda. Baik Kak, Winda, punten ya kurang setuju dengan pernyataan Kak Yuli tadi. Jadi sebenarnya yang mencetuskan adanya tafsir sufi itu siapa? Yang mencetuskan sebenarnya dari zamannya Rasul juga udah ada kan, udah dijelasin tuh yang pas kata pelajaran ulumul Quran ya. Jadi Ibnu Abbas itu juga udah nafsirin sufi. Umar bin Khattab juga udah nafsirin sufi. Terus Abu Bakar As-Siddiq juga udah nafsirin sufi. Cuma untuk apa ya? Untuk kajian ilmunya, jadi kan ini nih, pada saat itu para sahabat itu nggak sengaja emang menafsirkan Al-Quran dengan kecenderungan yang dimilikinya, dengan kecenderungan, dengan kelebihan yang menonjol gitu di dirinya. Makanya kecenderungannya tuh kalau misalkan Ibnu Abbas itu emang takwilnya jago banget gitu.
apa namanya, makanya Ibnu Abbas itu lebih ke sufi. Terus juga para sufi juga secara nggak langsung mereka tuh sebenarnya nggak ngeh. Oh, aku mau nafsirin syariah, aku mau nafsirin sufi. Enggak, mereka nggak kayak gitu. Cuma emang karena kecenderungan mereka, emang karena keilmuan mereka lebih menonjol di sufi, jadinya mereka itu apa ya, menafsirkan Al-Qur'an secara nggak langsung. Oh, apa namanya, metodenya apa ya, bukan metode, kecenderungannya, coraknya, apa namanya, lebih ke warnanya lebih ke sufi. Nah, pada saat itu tuh apa nama, Ibnar yang ini nih, Ibnar yang ini yang mazhab tafsir itu kan lagi meneliti ya, ternyata tafsir-tafsir di Al-Qur'an itu macamnya beda-beda ya. Kok ada yang kecenderungannya ke sini, kok ada yang kecenderungannya ke fikih, kok ada yang kecenderungannya ke sufi. Makanya sama dia tuh dikelompokin. Ternyata oh yang ke sufi nih yang gini nih. Oh yang ke fikih nih gini nih, yang ini nih kira-kira nih. Jadi disiplin ilmunya, kajian ilmunya tuh baru dikelompokinnya gitu pada ulama-ulama ini, tapi ini hitungannya bukan ulama ya, ini bahkan non Islam. Apa namanya, dikelompokinnya sama orang-orang yang masa sekarang gitu Kak, bukan yang zaman dulu. Kalau zaman dulu ya mereka nafsirin Al-Quran tapi mereka itu nggak ngeh. Kira-kira aku lebih ke apa namanya, lebih ke fikih, lebih ke ini. Udah pokoknya mereka mah nafsirin Quran aja gitu. Mohon koreksinya Ibu dan kakak-kakak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Linda sanggahannya. Baik, Kakak pemakalah. Tadi ada pertanyaan Kak Linda yang pertama belum dijawab ya. Jadi pertanyaan itu tafsir sufi itu kan sumbernya tafsir sufi itu sumbernya Birroi sama Isyari. Jadi patokannya apa gitu, perbedaannya yang mencolok antara yang Birroi dan Isyarinya itu apa gitu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya izin dijawab ya Kak. Silakan. Mohon koreksinya Ibu dan teman-teman sebelumnya. Jadi kalau misalkan tafsir sufi yang sumbernya itu Birroi, dia pendapatnya, itu kan pendapat ya. Jadi penafsirannya itu datang dari Allah gitu. Akan tetapi didukung dengan riwayat-riwayat gitu. Kayak didukung dengan riwayat-riwayat atau hadis-hadis gitu dari Nabi gitu, hadis-hadis Nabi gitu Kak, baik itu yang meriwayatkan sahabat maupun ulama-ulama lain gitu, atau tabi'in gitu. Nah, kalau misalkan sumbernya Isyari, itu dia didukungnya oleh pendapat-pendapat ulama terdahulu gitu, ulama-ulama klasik gitu Kak. Jadi yang menafsirkan Al-Quran, yang sejalan dengan pemikirannya gitu. Tapi tadi ya, jadi bukan hanya sebatas mengedepankan akalnya saja gitu dalam menafsirkan Al-Quran ini yang sumber isyari, tapi akan tetapi harus ada kaidah-kaidahnya yang sudah kita pelajari dalam ulumul Quran tadi yang sudah dipaparkan Kawinda minggu lalu. Nah, jadi kalau misalkan yang tafsir Birroi itu didukungnya oleh riwayat, nah kan harus didukung ya, nggak bisa hanya penafsiran dia saja atau mungkin bahasanya ilham atau apa ya, dia atau petunjuk gitu yang datang dari Allah langsung kepada dirinya melalui mimpi ataupun lain sebagainya. Itu yang kalau Birroi tadi didukung riwayat-riwayat. Nah, kalau misalkan yang Isyari itu didukung pendapat ulama klasik gitu Kak, yang sejalan dengan apa yang dia tafsirkan gitu, ulama klasik yang tentunya sufisme juga. Gitu, mohon koreksinya teman-teman dan Ibu. Ya, baik, terima kasih Kak Yudi. Barangkali ada teman-teman yang mau menyanggah atau mengkritik, silahkan. Atau jika ada yang bertanya lagi, boleh.
Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Izin Kakak. bertanya. Ya, monggo, Kak. Ini tentang ini kan ya, tafsir sufi ini itu menurut para ulama ya, menurut para ulama itu eh, tafsir sufi ini gitu, apakah ada yang yang mengkritik tentang tafsir sufi ini, apa benarkan semua karena tafsir sufi ini lebih ke arah tasawuf gitu, apa gimana, Kak? Mungkin kayak apa ya, perdebatan para ulama tentang tafsir sufi ini gitu. Apakah ada gitu? Ya, baik. Terima kasih, Kak Sahla. Kakak pemakalah atau teman-teman barangkali ada yang mau menjawab dan menyanggah. Silahkan. Kak Kutsia. Ya, baik, Kak Yuni. Kenapa? Iya. Sebenarnya masih ngeganjel ya yang sama tadi tambahannya Kak Winda itu loh. Nah, sebelumnya nih aku mau bertanya sama Kak Pemakalah. Yang Imam Al-Qushairi ini, beliau itu berarti termasuk ulama klasik atau kontemporer ya? Kalau menurut aku sih klasik gitu. Tapi kalau menurut Kak Pemakalah gimana? Baik, terima kasih, Kak Yuni. Bagaimana, Kak Kudisya, tadi pertanyaan Kak Yunita? Jadi terkait sama sanggahannya Kak Winda tadi, sebenarnya Imam Qushairi ini termasuk ulama klasik atau kontemporer. Untuk pertanyaan Kak Salsa tadi, apakah tafsir sufi ini ada perdebatan antara ulama? Maksudnya ada yang mengkritik atau memang membenarkan semuanya gitu? Kak Kutsia, aku coba ini ya, yang tadi tuh yang dari coba menyanggah yang dari tambahannya Kak Winda. Iya, boleh, silahkan Kak Yuni. Kalau menurut aku gini ya Kak Winda, emang benar yang dikatakan oleh Kak Winda, kalau tafsir sufi itu udah ada kan dari zaman sahabat semacamnya gitu kan. Cuman tadi Kak Winda bilang ya udah mereka itu nafsirin ya udah sekedar menafsirkan, belum mengelompokkan gitu. Mungkin maksudnya pemakalah di sini bahwasanya Imam Al-Qushairi ini adalah sosok pencetus corak sufi. Mungkin sebelumnya kan pasti berijtihad dong ulama-ulama gitu. Antara mengklasifikasikannya ini tuh corak apa kayak gitu kan. Nah, mungkin Imam Al-Qushairi ini itu apa ya namanya? Ya pencetus pertama gitu. Misalnya lagi ada sebuah ijtihad gitu di suatu tempat gitu. Nah, beliaulah yang mencetuskan. Nah, lalu diijtihadkan dan disetujukan bahwasanya itu tafsir sufi gitu-gitu, yang coraknya sufi, yang coraknya ilmi dan segalanya. Jadi kalau menurut aku ya yang dipaparkan oleh pemakalah ini benar Kak gitu, bahwa Imam Al-Qushairi adalah sosok mufasir yang pertama kali mencetuskan adanya tafsir sufi, walaupun
emang tafsir sufi itu emang udah ada dari zaman sahabat. Cuman kan tadi Kak Windy sendiri yang bilang bahwasanya belum belum ini gitu, belum mengklasifikasikannya, baru ya sekedar nulis aja kayak gitu. Itu sih mungkin manfaatnya Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Baik, Kak Yuni, terima kasih sanggahannya. Untuk kakak pemakalah, ada yang mau menjawab dua pertanyaan tadi? Atau teman-teman juga bisa? Terkait apa kritik ini ya Kak, kritik tafsir sufi ini banyak ya. Karena tadi ada sebagian ulama sufi yang hanya berlandaskan akalnya saja tanpa ditunjang oleh tadi mau menggunakan teori sufi ataupun kaidah-kaidah dalam menafsirkan ayat menggunakan uh, takwil atau ijtihad tadi ya Kak. Jadi pemikiran gitu atau nur cahaya yang datang dari Allah gitu. Ya kan tadi orang juga apa sih pertanyaan yang muncul itu suka ada bagaimana gitu. Ini tuh dia bisa mengatakan bahwa ini tuh datangnya dari Allah gitu. Nah, makanya dari itu para ulama lain itu menolak adanya tafsir sufi tadi, tapi sebagian besar itu menerima karena itu tadi tafsir sufi ini memang benar adanya gitu, dapat dicapai tapi hanya oleh orang-orang yang sudah terbuka tabirnya antara dia dan juga Allah gitu. Itu Kak Salsa. Mohon tambahannya teman-teman dan juga Ibu. Kak, izin menambahkan boleh? Iya, silakan Kak Winda. Terima kasih sebelumnya. Jadi ini udah dipaparin ya Kak di pas pelajaran Ulumul Quran. Jadi pandangan ulama itu sebenarnya beda-beda. Para ulama tuh mencar-mencar. Nah, para ulama tuh ada yang benar-benar ngebolehin, ada yang benar-benar nggak ngebolehin. Siapa itu ulama-ulama yang emang pokoknya nggak boleh lah ulama apa namanya tafsir sufi itu apa sih itu tafsir sufi kayak nolak gitulah pokoknya ya. Itu tuh biasanya ulama-ulama yang emang apa ya membid'ahkan tasawuf. Jadi tuh mereka menganggap kalau tasawuf itu adalah perbuatan yang bid'ah dan menyesatkan gitu, bid'ah yang menyimpang banget. Tasawufnya aja udah dianggap kayak gitu, jadi ya wajar sebenarnya kalau mereka itu menolak abis tafsir sufi gitu. Mereka tuh biasanya kalangan Khawaris, kalangan Wahabiyin gitu-gitu Kak. Nah, terus kalau yang pendapat kedua itu ulama yang ya sih emang tasawuf itu masuk ke bid'ah, tapi bid'ah yang diperbolehkan kok fine-fine aja jadinya, asalkan dalam menafsirkan sufi itu tuh harus apa ya memenuhi makom-makom yang harus makom itu maksudnya syarat-syaratnya ya harus memenuhi syarat-syaratnya kan ada syarat-syarat tersendiri kan dalam menafsirkan sufi yang nggak boleh bertentangan dengan tafsir yang lebih ke maknawinya gitu-gitu Kak. Dan koreksinya Ibu dan Kakak, terima kasih. Terima kasih Kak Winda sanggahannya. Jadi pertanyaan sudah terjawab semua ya? Kak Yunita ada. Oh, Kak Yuni satu belum. Jadi Al-Kusyairi ini adalah merupakan ulama kontemporer ya Kak, karena dia hidup bukan semasa dengan sahabat ataupun tabi'in. Dia kan lahirnya 300 lebih ya, 300 lebih gitu. Jadi dia masuknya pada ulama kontemporer. Itu mohon koreksinya teman-teman dan juga Ibu.
Ya baik, terima kasih Kak Yuli. Karena sesi tanya jawab udah selesai, maka saya kembalikan kepada yang terhormat Ibu Mayada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Baik, Bu. Marsinah India, Hadir Ibu. Winda Aru, Hadir Ibu. Wuti Wulandari, Hadir Ibu. Yulianti, Hadirah Ibu. Yunita, Hadirah Ibu. Adisa, Aminah. Nggak ada? Oh, ada. Oke. Andita, nggak ada. Anissa Tur, Hadir Bu. Azka, Asri, Hadir Bu. Neng Rahma, Syarifah, Farida Fauzia, Hadir Bu. Gadis Samahah, Hadir, Farida Safitri ya tadi. Farida Safitri, Bu. Fauzia, Hadirah Ibu. Gani Samahah, udah. Hakiki, Hadir Bu. Hadir Ibu. Hamidah Nurah, Sakit Ibu. Sakit, Ibu. Hanifatus Sania, Hanifatus Sania nggak ada. Hilgatun Qayyimah, nggak ada lagi. Iin Zakira, Hadir Ibu. Maryam Jamila, Hadir Ibu. Mone Mulyati, Hadir Ibu. Mutmainnah, Hadir Ibu. Asadifatul Adiyah, Hadirah Ibu. Nadifatul Asadiyah, Nida Hadirah, Ibu. Rahmatika, Hadir Bu. Nisrina, Hadir Ibu. Fahmi, Hadir Ibu. Oke, Kutsia, Hadir Ibu. Rafi'ah, Hadir Ibu. Sahula, Hadir Ibu. Saila Rahman, Hadir Ibu. Salsabila Aulia, Nggak ada Ibu, udah keluar. Salsabila Khairun Nisa, Hadirah Ibu. Cindy Nabila, nggak ada. Solehah, Hadirah Ibu. Hartini, Hadir Ibu. India Khairu, Hadir Ibu. Wildatun, Hadir Bu. Wirda Aulia, Hadir Ibu. Siti Albia, Hadir Ibu. Siti Rialin, Hadirah Ibu. Area. Ibu Halo, mohon Assalamualaikum bos. tadi Cindy Nabila lagi ke belakang. Halo bos. Bismillahirrahmanirrahim.
Tentang Mu'tazilah, langsung masuk ke doktrinnya ya. Kalian sudah tahu sejarahnya. Doktrin yang pertama yang harus kita ingat adalah pertama adalah tauhid merupakan inti akidah mazhab mereka. Jadi harus beriman kepada Allah ya. Nah, itu jadi beriman kepada Allah dan semua sifat-sifatnya itu merupakan dari doktrin mereka. Kedua, habis setelah tauhid kepada Allah, kemudian meyakini bahwa keadilan keadilan itu harus ada ya. Pertama, keadaan itu harus dan pasti akan dijalankan oleh Allah. Nah, itu ingat ya, bahwa Allah pasti akan berkeadilan terhadap manusianya ya. Ini juga. Kemudian ketika nanti deh ngomong keadilan dulu, bahwa Allah itu harus pasti Allah itu berkelaku adil. Nah, selanjutnya janji dan ancaman, bahwa Allah pasti akan menjalankan janji dan ancamannya. Ya. Kalau janji berarti janji atau pasti memberikan pahala bagi orang yang mukmin ya, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi kalau ancaman pasti akan diberikan kepada orang yang kafir dan orang-orang yang berperilaku buruk atau mendapatkan dosa. Nah, selanjutnya tempat. Nah, tempat yang dinamakan sebagai atau ada doktrinnya itu manzilah baina manzilatain. Apa sih itu? Nah, di sini yang ngomongnya adalah tempat di antara surga dan neraka. Tapi saya dulu tuh sempat begini. Diterangkan oleh dosen saya. Kalau udah ngomongin manzilah baina manzilatain, nah, ini adalah berkenaan dengan perbuatan manusia. Di mana ya, ketika seorang manusia dia melakukan perbuatan buruk ya, ketika dia kafir berarti dia masuk neraka. Ketika dia melakukan perbuatan atau dia beriman dan melakukan perbuatan baik, maka dia masuk surga. Tapi jika dia beriman atau katakanlah kalau di kita seorang Sunni, maka dia masuk kategorinya fasik ya. Maka di Mu'tazilah dia tidak akan masuk surga. Orang fasik itu tidak masuk surga, tetapi masuk kategori manzilah baina manzilatain ya. Nah, kalau sudah manzilah baina manzilatain ya, dia mengatakan bahwa dia masuk ke neraka. Nah, kenapa? Karena dia melakukan perbuatan dosa, jadi masuk neraka. Sehingga inilah yang dinamakan sebagai Allah sedang berkeadilan. Allah sedang melakukan janji dan al-wa'idnya gitu ya. Sehingga ketika dia fasik dia akan masuk neraka. Ini kalau sudah ngomongin tentang pembalasan di doktrinnya Mu'tazilah. Selanjutnya amar ma'ruf nahi mungkar. Di doktrin Mu'tazilah ya, bahwa orang mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar itu diharuskan ya, sama ya. Di semua aliran pasti mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, cuma perbedaannya adalah kalau di sini di Mu'tazilah amar ma'ruf nahi mungkar termasuk doktrin paten ya, yang harus kalau kita mungkin termasuk kategori rukun Islam lah gitu ya. Nah, langsung masuk pada karakteristik penafsiran corak aliran Mu'tazilah. Pertama, menafsirkan Al-Quran didominasi hasil rasional dan logika. Nah, kita kembali, aliran Mu'tazilah itu memang didominasi dengan akal ya. Dalam doktrin mereka bahwa akal itu harus didominasi atau dalam melakukan sesuatu itu harus didominasi dengan akal. Begitu juga ketika ingin memahami tentang konsep-konsep kehidupan ya, perilaku manusia ya, tanggung jawab dan amal-amal manusia dan ibadah itu prosesnya dengan istihadnya secara akal ya, secara akal, rasional, logika, nalar, yang itu lebih diutamakan dibandingkan ketika menggunakan dalil-dalil bil maksur. Nah, ini harus kalian ingat ya. Mu'tazilah itu pokoknya lebih menguatkan nalarnya. Nah, sehingga ketika menafsirkan Al-Quran, kita akan temukan bagaimana kuatnya dia ketika menafsirkan Al-Quran dengan memasukkan hasil istihadnya secara akal. Ya. Sedikit menggunakan hadis. Nah, adapun hadis-hadis yang dipakainya, orang Mu'tazilah yang lebih mendekati pada doktrin-doktrin mereka. Jadi kalau hadisnya itu mendekati dengan doktrin mereka, maka digunakan. Kalau tidak, tidak. Nah, kemudian hasil tafsirannya banyak menyinggung tentang pengetahuan lainnya, yaitu tadi karena yang digunakan adalah akalnya. Ya, juga kalian sudah tahu bahwa
faham Mu'tazilah itu kuat pada saat zaman Khalifah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah Khalifah Ma'mun dan Al-Mansur. Di situ adalah dinasti pada saat peradaban Islam itu kuat. Seluruh dunia mengakui adanya kekuatan Islam. Seluruh dunia mengakui Islam itu hebat. Dan kemajuan-kemajuan teknologi pada saat itu ya, teknologi pada zaman itu sudah termasuk kategori teknologi yang sangat maju. Peradaban baik segi sosial politik dan dan ekonominya juga paling kuat di saat zaman itu. Sehingga dinyatakan sebagai peradaban Islam. Nah, ketika peradaban Islam itu ada di masa Mu'tazilah mempunyai andil dalam peradaban Islam. Nah, karena apa? Karena memang hasil dari ijtihad secara akalnya. Nah, disinilah ketika ngomongin tafsirnya, mau tidak mau, ketika seorang mufasir menggunakan penafsirannya secara Mu'tazilah, dia juga akan memasukkan pengetahuan-pengetahuan lain untuk menafsirkan ayat-ayat ya. Misalnya nanti kalau ngomongin ayat tentang penciptaan makhluk atau kosmos atau tentang benda-benda langit, dia akan masukkan pengetahuan-pengetahuan ya, pengetahuan-pengetahuan tentang ilmu-ilmu tersebut yang dimana hasil dari ijtihadnya orang-orang Mu'tazilah. Kemudian beberapa ulama berpendapat bahwa tafsir Mu'tazilah adalah tafsir yang mazmumah. Nah, kenapa? Nah, nanti ya. Yang pertama lagi, kemudian selanjutnya mengubah arti lafadz Al-Quran yang kontradiktif. Yang kontradiktif dengan doktrin mereka. Misalnya nih, lafadz wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Itu ada ayatnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Lafadz ja'alna, itu kan artinya secara tekstualnya kan begini. Begitu demikian pula Allah menciptakan musuh yaitu dari kalangan orang-orang yang berdosa, dalam arti orang-orang kafir. Nah, jadi di sini Allah menciptakan musuh bagi para nabi yaitu orang-orang yang berdosa. Ini bagi kalangan Mu'tazilah. Nah, bagi kalangan Mu'tazilah ini bertentangan dengan doktrin mereka, bertentangan dengan akal ya, di mana Allah itu tidak akan berperilaku batil. Allah tidak akan menciptakan keburukan ya. Sehingga tidak mungkin Allah menciptakan musuh bagi para nabi. Nah, disinilah akhirnya dia orang Mu'tazilah merubah lafadznya ya, yang awalnya ja'alna artinya adalah menciptakan, maka dia ganti. Arti dari ja'alna di lafadz ini adalah menjelaskan, bayin, menunjukkan, atau menerangkan. Nah, akhirnya nanti ceritanya di situ artinya adalah demikian pula kami menerangkan kepada para nabi seorang musuh. Musuhnya apa? Dari berupa kalangan orang-orang kafir. Nah, jadi gitu, Cak. Akhirnya mereka merubah arti lafadznya. Kenapa? Dengan dasar bahwa Tuhan tidak akan mungkin menciptakan keburukan. Tidak akan mungkin menciptakan musuh bagi para nabi. Nah, ini doktrin Mu'tazilah ya. Nah, sehingga berbeda kalau kita orang Sunni, ya kan? Kita orang Sunni berpikiran bahwa Tuhan mempunyai kuasa dalam menentukan sesuatunya. Jadi Tuhan pun ketika menciptakan musuh, nah nggak ada masalah karena pasti ada tujuan-tujuan kenapa Tuhan menciptakan musuh bagi para nabi. Nah, ini kalau dibangun oleh orang Sunni. Sehingga tadi berbeda ya dengan di penafsiran yang dibangun oleh orang Mu'tazilah. Selanjutnya, mengubah bacaan atau nahunya atau sorofnya atau dari segi gramatikalnya ya, ayat Al-Qur'an yang kontradiktif dengan doktrin Mu'tazilah. Misalnya, secara kiroatnya orang kiroat hafaz ya. Lafadznya wa kallamallahu Musa taklima. Itu kan artinya dan Allah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa. Nah, secara langsung dengan Allah langsung berbicara langsung kepada Nabi Musa. Ya, tidak. Kalau kita orang Sunni, maka mengatakan ini memang Allah langsung berbicara. Nah, langsung berbicara. Tidak ada lagi namanya perantara, misalnya wahyu turun lewat Jibril kepada Musa, enggak. Tapi Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Ya, nah ini yang dibangun oleh Sunni. Tapi kalau Mu'tazilah tidak.
ya. Mu'tazilah berkata tidak mungkin Tuhan berkata kepada atau berbicara langsung kepada Nabi Musa, ya. Tidak akan mungkin. Sehingga mereka mengubah gramatikanya, mengubah bacaan karya qiraat hafiznya dengan lafaz wa kallamallaha Musa taklima. Allah diposisikan sebagai maf'ul dengan dibaca nasab dan Musa diposisikan sebagai fa'il dengan dibaca rofa. Berarti artinya adalah dan Musa berbicara kepada Allah secara langsung. Nah, jadi di sini nanti artinya adalah Musa berbicara langsung kepada Allah. Nah, atau berdoa langsung kepada Allah. Nah, begitu ya. Sehingga kelihatan ketika ini mengalami perbedaan sehingga para ulama mengkategorikan bahwa tafsir Mu'tazilah kategori tafsir yang madmumah, tafsir yang tercela karena banyak merubah sesuatu, banyak merubah konteks-konteks yang ada atau teks-teks yang ada dalam Al-Qur'an atau makna-maknanya dalam Al-Qur'an yang dimana harus dimasukkan dalam cara berpikir dan doktrin-doktrin mereka. Ya. Selanjutnya, karya-karya tafsir Mu'tazilah. Karya tafsir Mu'tazilah itu sedikit ditemukan. Kenapa? Ya, karena pertama, pada saat Mu'tazilah itu besar ya dan kuat di zamannya Abbasiyah, itu pun juga akhirnya menciptakan peradaban Islam ya, peradaban Islam dengan kemegahan dan kekuatannya terutama di bagian cendekiawan, sehingga di zamannya Abbasiyah itu yang benar-benar banyak universitas-universitas, kalau kita sekarang bahasa kita universitas ya. Jadi banyak tempat majelis-majelis keagamaan atau kajian-kajian keilmuan yang mendunia, yang besar. Nah, di situ kegiatan ilmiah sudah maju pada saat itu. Nah, sehingga ulama-ulama Islam itu banyak pada zamannya. Nah, dengan kebanyakan itu, dengan peradaban yang Islam yang kuat itu, timbullah yang namanya dunia barat ingin membalas dendam ya, karena mereka pernah namanya kalah perang salib, membalas dendam kepada dunia Islam dengan cara mengirimkan beberapa penjajah orientalis ke beberapa negara Islam. Nah, tujuannya untuk menghancurkan Islam. Salah satu bentuk penghancurannya adalah dengan membunuh para ulama, membakar karya-karya. Nah, salah satunya juga karya tafsir juga ikut hangus. Ada juga yang mana karya-karya ulama terdahulu yang manfaat bagi mereka, terutama dari bidang teknologi dan ekonomi dan pembangunan masyarakat dan negaranya, itu dibawa oleh orang-orang penjajah. Nah, sehingga kitab-kitab yang tidak bagi mereka tidak diperlukan mereka bakar. Nah, disinilah yang akhirnya banyak kitab tafsir Mu'tazilah hanya diketahui pengarangnya tapi tidak ditemukan kitab-kitabnya, ya, sehingga ya cuma sedikit. Selanjutnya kita tadi sudah masuk ke Mu'tazilah, sekarang masuk ke Sufi, ya, ke dunia Sufi. Jadi sebetulnya kegiatan Sufi itu sudah ada. Nah, nanti ngomongin tentang penafsirannya itu, kalau ngomongin ayatnya sudah ditafsirkan pada zaman Nabi, betul. Kemudian dilambangkan kepada para sahabat, betul. Tetapi ketika dia masuk kategori tafsir Sufi dengan corak kesufiannya, itu belum ada zaman Nabi, nggak ada. Zaman Nabi, pada zaman sahabat sudah kemarin kita bahas bahwa tafsirnya semuanya bil maksur, ya, bil maksur. Jadi tidak ada corak masian, semuanya pure masih. Kalau para sahabat pun menafsirkannya sesuai dengan hadis Nabi. Nabi menerangkan ayat ini, maka keluar hadisnya Nabi, kemudian dilanjutkan para sahabat. Para sahabat menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan yang disampaikan dengan tafsirannya oleh Nabi, sesuai dengan hadis Nabi. Nah, begitu. Oke. Nah, kalau ngomongin Sufi nanti dia punya perbedaan ya. Nah, sehingga tadi ada yang menjelaskan bahwa tafsir Sufi sudah ada zaman Nabi, bukan tafsir Sufinya, tetapi ayat-ayat yang berkenaan dengan
kesufian atau ketasawufan, karena kita sudah bahas ya tadi ya, sufi tasawuf itu apa sih? Ya, sufi tasawuf itu yang berkenaan dengan membahas tentang perilaku manusia dari segi jiwanya, ya kan, dan membahas tentang proses-proses pembersihan jiwa, ngomongin tentang ikhlas, zuhud, cinta pada Allah, welas asih, nah, rahmat dan sebagainya. Nah, yang itu kan sudah ada dalam ayat Al-Quran, berarti sudah bersumber dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tersebut juga sudah ditafsirkan oleh Nabi. Nah, inilah yang makan ketika ada yang berpendapat bahwa tafsir sufi itu sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW, ia sudah ada ketika Nabi Muhammad menjelaskan ayat-ayat yang berkenaan dengan dunia sufi, dalam arti tasawuf yang berkenaan dengan konteks-konteks tasawuf, ya tadi masalah hati, cinta, mahabbah, khauf, roja dan lain sebagainya, ya itu sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi praktek-praktek sufi, nah itu baru ada setelah ada yang namanya orang-orang yang kategorinya dia sedang masuk dalam dunia atau mereka mengamalkan dunia sufi, mengamalkan tasawufnya. Nah, akhirnya dinamakan sebagai orang sufi, ya. Jadi kalau ngomongin penafsiran Nabi dan para sahabat, ya itu masih pure bil maksur, nggak ada namanya doktrin tasawuf tuh atau doktrin orang sufi nggak ada di situ, ya. Nah, begitu sekarang kita ngomongin tafsir corak tasawuf atau tafsir corak sufi, maka dia beda lagi nanti, sudah ya beda. Kalau sudah tafsir sufi, ya corak sufi, maka di sini akan kita temukan dua kategori dalam ketika masuk dalam corak. Nah, kalau udah masuk corak kan berarti dia sudah punya lawn. Beda ya ketika tafsirnya Nabi Muhammad dengan tafsirnya para sahabat. Dia belum punya corak. Tapi sudah masuk ke sini, tafsir sufi, dia sudah punya corak. Nah, yang pertama, sudah diketahui metode penafsiran sufi adalah dengan cara mentakwilkan, yakni memalingkan ayat dari makna lahirnya. Nah, beda kan? Kalau yang Nabi Muhammad secara lughawi, dia hanya secara makna, mengubah makna saja. Nah, kalau arti ini berarti kalau lafadznya ini sama maknanya dengan ini, pahamnya begini, hadisnya begini, selesai, ya kan? Nah, kalau sudah masuk ke tafsir sufi, ya, dia sudah sampai pada pentakwilan. Nah, memalingkan ayat dari makna lahirnya. Beda ya, berarti sudah kelihatan. Az-Zahabi mengatakan bahwa tafsir sufi, ya ada dua ya, ada an-nadhari dan juga ada tafsir yang isyari. Kalau nadhari adalah bagaimana menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara memberikan penafsiran atau penjelasan-penjelasan yang doktrin-doktrin sufi itu dimasukkan dalam penafsirannya. Nah, ini seorang mufasir ketika mau menafsirkan secara nadhari berarti memasukkan teori-teori tafsirnya ke dalam tafsir tersebut. Walaupun seorang mufasirnya bukan pelaku sufi, bukan pelaku tasawuf, atau kalau pelaku tasawuf berarti kan namanya sufi. Dia bukan sufi. Nggak ada masalah kalau misalnya dia ternyata menafsirkan Al-Quran yang dimasukkan adalah keterangan-keterangan doktrin-doktrin sufi, maka dia masuk kategori tafsir sufi nadhari. Berbeda dengan tafsir sufi isyari. Kalau tafsir sufi isyari, ya, dia menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, berdasarkan apa? Karena seorang mufasir juga pelaku dari tasawuf, juga seorang sufi. Kemudian ketika dia menafsirkan ayat Al-Quran, itu berdasarkan dengan pengalaman dia ketika menjalankan praktek-praktek tasawuf. Contohnya misalnya, ketika dia mau menafsirkan tentang ayat tazkiyatun nufus, ya, alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Nah, yang dikatakan kategori sebagai orang yang telah membersihkan jiwanya. Nah, dia akan sebutkan ketika dia mau menafsirkan itu, kenapa? Karena dia pun juga sudah mempraktekkan tasawuf, mempraktekkan tazkiyatun nufusnya. Nah, di situ akhirnya ada pengalaman-pengalaman. Hasil dari dia mensucikan jiwanya, ada hasil secara kejiwaannya. Jadi dia punya
hasil-hasil dari praktek dia, amaliah dia. Nah, hasil dari proses pentazkiyatun nufusnya ini dia aplikasikan dalam penafsiran ayat Al-Qur'an ketika mana ayat itu berbicara tentang tazkiyatun nufus. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Beda ya. Kalau tafsir Sufi Nagori berdasarkan keilmuan tentang tafsir Sufi dimasukkan doktrin-doktrinnya. Kalau tafsir Isyari berdasarkan dari hasil praktek seorang mufassirnya sebagai seorang sufi dan dia masukkan dalam penafsirannya, ya. Nah, sehingga nanti akan ketemu perbedaannya. Tafsir Sufi Nagori dibangun atas dasar pengetahuan ilmu sebelumnya yang ada dalam seorang sufi yang kemudian menafsirkan ayat Al-Qur'an dilandaskan dengan ilmu-ilmu tasawuf, ya. Nah, kemudian kalau tafsir Sufi Isyari merupakan usaha mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran berbeda dari mana lahirnya menurut isyarat atau rahasia. Jadi mereka kan sudah mengamalkan tasawuf tuh. Mau nggak mau nanti ada hasilnya. Mau secara hasil yang dia dapatkan, mau secara ilham, secara isyarat, secara rahasia, atau bahkan bisa jadi secara indrawi, secara materi. Nah, itu akan dia tuangkan dalam penafsiran. Karena mereka sudah sebagai seorang pelaku, ya, pelaku dari bisa jadi dikatakan sebagai pelaku suluk atau ahli ilmunya itu sendiri. Dan kalau dalam tafsir Isyari, ya, makna yang digunakan ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an dia tidak tinggalkan dengan makna lafadz aslinya. Ya, jadi gini, tidak keluar dari makna lahirnya. Jadi ayat itu dia tetap ayat yang ditafsirkan tetap dimaknakan secara lahir dulu, ya. Kemudian secara lahir kemudian dia takwilkan, ya, mengikuti dengan hasil mereka sebagai seorang pelaku sufi atau mereka seorang pelaku tasawuf. Jadi dimasukkan dengan hasil ketika mereka menjalankan tasawufnya. Nah, kemudian juga tidak akan keluar dari syarat-syarat Islam. Nah, di sini ya. Jadi nanti kelihatan perbedaannya. Kalau tafsir Nagori cenderung kepada pemaksaan. Pemaksaan doktrin-doktrin sufi dimasukkan sehingga nanti ketemu namanya banyak hasil penafsiran itu keluar dari makna-makna seharusnya dalam Al-Qur'an, ya. Karakteristik penafsiran corak tafsir Sufi Nagori. Pertama, menjadikan teori filsafat sebagai dasar dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian memberikan perumpamaan terhadap sesuatu yang gaib atau abstrak, nah, kepada sesuatu yang syahid yang jelas. Menurut Zahabi perumpamaan ini ya hanya untuk menerka-menerka saja. Atau bisa jadi perumpamaan itu tidak boleh dilakukan kecuali memang ada informasi dari Rasulullah. Kemudian terkadang tidak memperhatikan kaidah nahwu atau balaghah. Nah, ini kalau tafsir Nagori ya. Sehingga kaidah yang digunakan jika senada dengan pemikirannya. Nah, jika tidak, maka kaidah itu akan diabaikan. Dengan kata lain, kaidah nahwu atau balaghah akan digunakan bila membenarkan dari konteks teori tasawuf tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat tafsir Sufi Nagori yang dikarang oleh seorang mufassirnya yang dimana belum tentu adalah pelaku sufi, ya. Jadi dia hanya menafsirkan dengan memasukkan penafsiran corak-corak doktrin-doktrin sufinya. Kemudian nanti habis itu dia lihat lagi. Tadi kenapa ngomongin teori filsafat? Karena seorang mufassir tersebut dia sedang memasukkan teori tasawufnya ketika menafsirkan Al-Quran. Sedangkan dia tidak pelaku sufi. Mau nggak mau kan berarti dia harus hasil analisis daya istihad dia dengan daya akal dia. Jadi hasil filsafatnya dikembangkan ketika memasukkan doktrin tasawuf harus dipadankan dengan ayat Al-Quran. Dipaksa dimasukkan. Dan kemudian keluarlah istihad dia dengan umpama pendapat-pendapat dia. Nah, ini pendapat-pendapat inilah yang dinyatakan sebagai proses filsafat dia, ya. Nah, ini kalau ngomongin tentang tafsir Nagori. Nah, kalau ngomongin tafsir Nagori berarti kelihatan beberapa kekurangan-kekurangannya kalau dilihat dari kaedah-kaedah mufassir, ya. Selanjutnya, tafsir Sufi Isyari. Pertama, penafsirannya sesuai dengan makna lahir, ya, yang ditetapkan dalam bahasa Arab. Jadi tidak keluar dari kaidah bahasa Arab.
sekiranya sesuai maksud bahasanya, maka tidak berusaha melebih-lebihkan dari makna lahirnya. Nah, kalau tafsir isyari, dia tetap ada batasan-batasannya, ya, bahwa tetap harus menggunakan makna lahir, kemudian juga tetap harus memasukkan kaidah bahasa Arabnya. Nah, kemudian juga ketika menafsirkan ayat Al-Quran tersebut, kemudian dimasukkan pemahamannya sesuai dengan proses mereka secara proses tasawuf mereka, ya, kemudian tetap tidak akan keluar dari makna dari ayat Al-Quran tersebut. Jadi nggak ada namanya perubahan makna secara frontal, enggak, ya, atau secara ekstrim, tidak. Kemudian harus ada bukti syar'i yang bisa menguatkan. Nah, ketika menafsirkan ayat tersebut, ya, maka penjelasan dia tidak boleh keluar dari bukti syar'i, tidak boleh keluar dari syariat Islam. Maka harus sejalan. Oh, ayatnya ini, maknanya begini lahir. Secara lafdiyah maknanya seperti ini. Kemudian hadisnya seperti ini. Dalam konteks tasawufnya, konteks pengalaman dia sebagai seorang tasawuf, seorang sufi, maka juga harus sejalan dengan ayat tersebut dan juga tidak boleh keluar dari syariat Islam. Nah, begitu juga tidak boleh menimbulkan kontradiksi baik secara syariat maupun secara akal. Nah, praktek-praktek sufinya pun ya tidak boleh sampai keluar dari tidak boleh terlalu kontradiksi secara akal. Nah, ya, sehingga nanti mereka akan kembangkan penafsiran-penafsiran mereka. Selanjutnya harus mengakui makna lahirnya ayat, tidak menjadikan makna batin sebagai satu-satunya makna yang berlaku. Nah, nanti kita akan lihat, nanti ada corak batinnya ya, sehingga nanti akan kelihatan perbedaannya corak sufi dengan batin, ya. Kalau kitab-kitab tafsir sufi ya banyak. Nah, tadi saya sempat kalian bahas tentang tafsirnya Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi termasuk kategori tafsir klasik, ya, termasuk kategori tafsir klasik. Nah, ini juga sudah ada, ya, sehingga kegiatan-kegiatan sufi sudah ada dari sejak sejak zaman klasik. Ya, sejak zaman klasik praktek-prakteknya sudah ada, ya, seperti zikir kepada Allah, kemudian proses ketika menjalankan bagaimana tazkiyatun nufus, bagaimana ketika muhasabah, bagaimana pendekatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, ikhlas, mahabbah kepada Allah dan sebagainya. Itu sudah ada dari zaman klasik, ya. Sehingga para ulama pun juga sudah banyak membuat kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab yang berhubungan dengan sufi, sudah ada. Oke? Nah, ada pertanyaan yang belum bisa dipahami? Jadi tadi ya, ada kelihatan perbedaan ya. Kalau ngomongin ayat memang sudah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya begitu juga ayat yang berkenaan tentang cinta kepada Allah, berkenaan tentang bagaimana taqarrub kepada Allah sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi belum masuk kategori tafsir sufi, ya, belum. Tetapi sudah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan setelah itu ditafsirkan, ditambahkan lagi dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi pure kalau penafsiran Nabi Muhammad masih tafsir bil maksur, ya. Begitu juga tafsirnya para sahabat masih pure, yaitu tafsirnya bil maksur, menerangkan dengan penafsirannya yang dihasilkan dari istihadnya Rasulullah, dari hadisnya Rasulullah, ya. Jadi belum ada namanya tafsir sufinya, belum ada. Ketika ulama tadi mengatakan bahwa sudah ada tuh ayat-ayat tafsir sufinya, maksudnya apa? Nabi Muhammad telah menerangkan atau menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan dunia tafsir orang sufi itu apa? Ya tadi yang berkenaan dengan hati, ikhlas, zuhud, ya kan? Kemudian istiqomah, taqarrub, ya kayak gitu, mahabbah, nah, begitu ya. Yang itu sudah ada. Kalau pengembangannya akan ada di tafsir corak sufi. Nah, nanti akan ada perbedaan. Di tafsir corak sufi, karena dia lebih fokus pada ayat-ayat yang berkenaan dengan
unsur-unsur tentang sufi, ya, unsur-unsur tentang hati, ya, sehingga nggak semua ayat akan dia bahas secara tahlili dalam arti secara terperinci. Jadi setiap ayat pasti ditafsirkan, enggak. Kalau ayat itu ada unsurnya, unsur apa kesufiannya, tasawuf, maka dia akan terangkan. Nah, sesuai dengan keilmuan yang mereka punya, ya. Kemudian apalagi tadi tuh saya dengar penafsiran-penafsiran yang dihasilkan akan baik kalau nanti kita bandingkan ya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan pure, lebih kuat di nalarnya. Nanti mau nggak mau ya banyak kontradiksi antara tafsir sufi dengan tafsirnya orang Mu'tazilah, ya. Kalau Mu'tazilah pure lebih kuat bagaimana caranya menafsirkan ayat Al-Qur'an harus bisa diterima oleh akal, ya kan? Atau bahkan mereka mengada-adakan, ya kan, bagaimana proses-prosesnya. Nah, kalau si tafsir bil ma'sur maka lebih ada kayak tafsir Al-Qushairi itu dia masih banyak ditemukan pendapatnya para Israiliyat. Nah, gitu. Kenapa? Karena mereka hasil dari penafsiran yang terdahulu tetap digunakan, kemudian dikombin dengan pengalaman mereka ketika menjalankan tasawuf. Begitu. Ya, bisa difahami, bisa diraba lah ya, gimana tafsirnya orang Sufi, gimana tafsirnya orang Mu'tazilah, ya. Tapi tetap kalau pendapat saya itu tafsir ya untuk tafsir Mu'tazilah sama Sufi mereka punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Karena kita tahu proses kemu'tazilahan ya adanya paham Mu'tazilah pun juga mempunyai nilai andil yaitu dengan adanya peradaban Islam ya. Begitu juga sekarang ada yang mengatakan kalau zaman sekarang tuh nggak ngomong Mu'tazilah lagi tapi Islam liberal gitu kan. Islam liberal itu karena lebih cenderung pada akalnya, lebih kuat pada akalnya. Kalau udah ngomongin orang liberal itu kan karena lebih dikuatkan daya pikirnya, maka yang ketika memproses sesuatu keilmuan, ketika mau mendapatkan penemuan, nah itu dia yang gunakan adalah proses filsafatnya. Proses filsafat itu adalah mau mencari tahu asal usul. Kok bisa ada itu sih? Kok ada itu? Itu apa ya? Nah, kemudian siapa yang membuat hal itu ya? Munculnya bagaimana? Kapan? Nah, kayak gitu. Ya itu tuh proses orang-orang Mu'tazilah. Sehingga kemajuan-kemajuan seperti sekarang ini pun juga hasil sumbangsi dari Mu'tazilah. Kita tidak bisa menafikan ya. Kalau ngomongin Mu'tazilahnya saja, tapi kalau ngomongin tafsirnya, kalau banyak penyimpangan, maka itu ada penyimpangan dari segi penafsiran, ya. Nah, begitu juga tasawuf. Tasawuf punya kekurangan dan kelebihan. Kalau ngomongin kelebihannya, ya tasawuf itu membangun jiwa mental manusia menjadi lebih bagus, ya lebih dekat kepada Allah. Dari proses-prosesnya dia mempunyai dalam membangun manusia, ya dalam pembangunan Islamnya dari segi jiwa manusia terdahulu, ya. Nah, kekurangannya apa? Kalau lagi ngomongin kurang dari segi tasawuf, tafsirnya, maka nanti akan ditemukan beberapa hal penafsiran yang itu hanya mungkin cenderung dari pengalaman si mufasirnya saja. Nah, begitu. Atau bahkan kadang menambahkan dengan pendapatnya Israiliyat ya, yang bahkan kalau nanti bagi orang Mu'tazilah ini nggak masuk akal gitu misalnya. Ini nggak masuk akal gitu ya. Bisa difahami saya? Kalau sudah saya ambil fotonya sekarang. Ibu, mohon maaf Ibu, ini saya PT-nya Bu. Ya, nanti ya. Terima kasih Bu. Oke.
Nah, ini poin-poin penting. Kemudian temukan salah satu kitabnya yang mewakili dari mazhab tersebut. Download aja ya. Download, cari di kitabnya, cari itunya. Kemudian habis sudah download semuanya, kerjakannya adalah dengan cara diketik. Ya, diketik, bukan tulis tangan. Nanti disimpan di email kalian di Google Drive. Ya, mau kitabnya sama hasil tugasnya, saya taruh di Google Drive. Nah, kemudian nanti kirim linknya ke saya. Ya, itu UTS-nya. Jadi tugas. Adapun tiap minggu tetap presentasi. Tugas UTS paling lambat dikumpulkan bebarengan dengan tugas UAS di akhir nanti. Ya. Jadi sekarang kalian udah tahu nih tugas UTS-nya, kerjakan dari sekarang biar bisa nggak numpuk sama UAS. Ya, UAS juga ada tugasnya nanti. Oke. Kalau memang ternyata sudah jadi, langsung nanti kirimkannya aja ke email saya. Paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup. Mungkin ada minimal slide-nya nggak, Bu? Enggak. Pokoknya semua materi sudah dibahas di dalam resumen kalian, rangkuman kalian. Ya. Ibu, maaf Ibu, dia Ya. berbentuk PPT ya, Bu? Apa? Dia bentuk PPT gitu atau Word ya, Bu? Word aja, Word. Oh iya, Bu. Oke. Bu, untuk kitabnya itu gimana ya, Bu? Maksudnya satu kitab aja itu gimana? Dari semua mazhab, jadi semua satu materi ini, semua materi, temukan satu kitab. Ya. Temukan satu kitab. Oh, jadi Misalnya salah nih. satu aja. Nah, saja bukan berarti semua kitab, misalnya tadi kitab tafsir sufi ternyata disebutkan ada 10 kitab. Enggak 10 kitab langsung kalian sebut, enggak. Salah satu aja. Jadi salah satu karya yang punya tafsir sufi ada 10 yang ditemukan. Salah satu dari 10 itu. Nah, kalian cari di nge-download kitab-kitabnya. Terus baru gitu. Gitu ya. Paham? Baik, Oke. Ibu. Ada pertanyaan lagi? Ibu maaf, untuk Ya. kitab itu maksudnya bukan sekedar gambar covernya aja kan, tapi isi kitabnya juga ada. Enggak, download semuanya, kitabnya semuanya. Oh Kalau ya. ternyata di situ di download adalah ada 10 jilid download ya. Itu kan biasanya di situ ada langsung ke arsip. Ke arsip itu apa bahasanya? Apa sih istilahnya? Aduh, kok sampai lupa. Kalau kita download PDF-nya, kalau misalnya itu ada 10 PDF misalnya, karena mungkin saking tebalnya kitabnya. 10 PDF, itu nanti kalau kalian klik, itu biasanya tuh dia langsung, apa sih istilahnya sebelum diekstrak tuh, pokoknya masuk dalam kategori arsip lah gitu. Nanti dia jadi kecil kok, MB-nya kecil. Nah, nanti ketika kita mau ekstrakan baru dia besar. Oke, nanti masuk kategori arsip. Bisa kok. Oke, Jadi bisa pahami? yang masih belum paham, Bu. Jadinya jadi mazhab, misalnya kita milih aja gitu ya, misalnya kita mau kitabnya mazhab tafsir sufi aja gitu, berarti nanti satu kitab aja gitu tafsir sufi aja gitu, enggak yang lain. Semua mazhab harus ada kitabnya satu. Sekarang nih, semua materinya mazhab. udah ada berapa nih? Ya, materinya ada berapa kan? Nah, itu harus ada kitab-kitabnya satu. Oke? Oh, Sufi iya, Ibu. ada kitabnya, Mu'tazilah ada kitabnya, Sunni ada, Syiah ada, ya. Paham? Tafsir Nabi, Berarti sahabat itu ya, Bu, ada. ya? Meresum 6 pertemuan, terus ditambah lagi kita cantumin setiap kitabnya gitu ya, Bu, ya? Ya, tapi kitabnya cukup satu aja. Satu karya maksudnya. Ya. Paham? Iya, Ibu. Ya, bisa dicicil lah dari sekarang. Oke. Kalau sudah selesai, kita tutup perjumpaan kali ini dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, baik kita dan seluruh keluarga kita, ya. Kemudian dikasih ilmu yang bermanfaat, sama Allah dikasih kemudahan memahami ilmu, kasih kemudahan menghafalin Al-Qur'an, kasih semangat. Semua masalah kita, baik pribadi atau ekonomi atau jiwa kita, dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, dan semuanya dikasih sehat, yang sakit-sakit cepat sehat. Cukup sekian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.